Halo, berjumpa lagi dengan saya Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, salam dari kota Tamale, Ghana, Afrika Barat. Kali ini saya ingin berbagi inspirasi yang berkaitan dengan memaafkan itu sangat penting. Saudari dan saudara sekalian, siapapun yang berbuat salah tentu ingin dimaafkan. Keinginan kita untuk memaafkan itu selaras dengan keinginan kita untuk dimaafkan. Atau sebaliknya, keinginan kita untuk dimaafkan itu selaras dengan keinginan kita untuk memaafkan orang lain. Seperti satu koin, dua sisi mata uang. Ingin dimaafkan dan juga ingin memaafkan. Nah, seringkali kita ingin dimaafkan, tetapi tidak mudah untuk memaafkan orang lain. Ya. Tentu saja saudara dan saudara sekalian, hal ini tidak fair, tidak adil. Jadi kita ingin dimaafkan, ya tentu saja kita kalau dimintain maaf, kita juga memaafkan orang lain. Tapi seringkali kita ingin minta maaf, tapi tidak mau kita memaafkan orang lain. Sekali lagi, ini tidak fair dan tidak adil. Nah, kalau kita ingin dimaafkan, sebaiknya juga kita memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, saudari dan saudara sekalian, dari pengalaman membuktikan kalau kita bersalah, ya, tentu kita merasa malu, merasa tidak nyaman di dalam diri kita, merasa bersalah, merasa ada beban yang menggelayuti diri kita. Ya. Dan kita akan merasa terbebaskan dari rasa bersalah tersebut, dari beban tersebut, dari rasa malu tersebut, jikalau kita sudah dimaafkan oleh orang lain yang dimana kita berbuat salah atau orang yang kita sakiti tersebut. Nah, jika permintaan maaf kita diterima, tentu kita lalu merasa diampuni, kita merasa dibebaskan, dan akhirnya kita juga dapat mengampuni diri kita sendiri secara tuntas. Nah, kita sangat membutuhkan agar orang lain memaafkan diri kita. Kita sangat membutuhkan agar orang lain itu memberikan maaf kepada kita. Kita sangat membutuhkan pemberian maaf dan pengampunan dari orang yang kita sakiti. Ya. Namun kita juga perlu mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Ya. Mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Jadi sekali lagi, kita membutuhkan pengampunan, pemaafan dari orang lain, tapi juga orang lain yang pernah menyakiti hati kita juga membutuhkan pemaafan, pengampunan dari diri kita. Saudari dan saudara sekalian, ada banyak alasan mengapa memaafkan orang lain itu sangat penting. Nah, menurut saya paling tidak ada 5 hal mengapa memberikan maaf atau memaafkan itu sangat penting. Yang pertama, memaafkan orang lain itu menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain tersebut. Kita menghargai akan kerendah hatiannya, keberaniannya, keterbukaannya untuk meminta maaf. Seperti kita ketahui, tidak mudah untuk meminta maaf. Ya. Karena banyak di antara kita yang begitu sombongnya sering mengatakan kalau tidak dia meminta maaf lebih dulu, aku tidak mau minta maaf, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, memaafkan orang lain menunjukkan bahwa kita mampu bertanggung jawab atas sikap dan tindakan kita, ya. Sekaligus juga menghargai tanggung jawab akan sikap dan tindakan orang lain tersebut terhadap kita. Ya. Karena apa? Karena sebagai orang dewasa, ya, masing-masing di antara kita itu harus berani dan mampu bertanggung jawab terhadap sikap dan tindakan kita. Dan kalau kita berbuat salah, kita berani menanggungnya, ya, untuk meminta maaf, dan tentu saja juga menanggung risiko hukuman atau konsekuensi dari sikap dan tindakan kita. Dan kalau kita memberikan maaf, itu berarti kita juga menghargai akan tanggung jawab orang tersebut terhadap sikap dan tindakannya yang pernah menyakiti kita, yang pernah berbuat salah kepada kita. Dan yang ketiga adalah memaafkan berarti kita juga memberikan perhatian terhadap apa yang sedang dirasakan oleh orang lain tersebut.
Ya, kalau kita berbuat salah, kita merasa tidak nyaman, kita merasa malu, merasa ada suatu beban dan seterusnya. Dan kalau kita memaafkan itu, kita juga berarti menghargai apa yang sedang dirasakan oleh orang lain tersebut. Dan yang keempat, memaafkan orang lain juga menunjukkan bahwa kita merupakan pribadi yang mampu mengerti dan berempati kepada orang lain. Hanya mereka yang mampu mengerti dan berempati terhadap apa yang sedang dirasakan, ya, dari posisi orang lain tersebut, itu yang bisa memaafkan orang lain. Dan yang kelima, dengan mengampuni orang lain, kita menguatkan dan membahagiakan mereka. Ya pasti. Karena apa? Karena dia terbebaskan dari rasa bersalah, dari rasa malu, dari beban yang menggelayuti, dari ketidaknyamanan. Dan kalau kita membebaskan itu semua, melepaskan itu semua, maka orang lain tersebut lebih nyaman dalam hidupnya, damai dengan dirinya sendiri dan orang lain, dan tentu akan lebih bahagia dalam mengarungi hidupnya. Nah, saudari dan saudari sekalian, ketika kita mampu dan berani meminta maaf dan dimaafkan oleh orang lain, kita merasa lega. Beban yang menggelayuti kita terlepas. Tidak ada lagi ketegangan yang kita alami dalam relasi kita dengan orang lain tersebut yang pernah kita sakiti dan yang menyakiti hati kita. Hubungan menjadi cair kembali dan dapat ditumbuhkan dan dikembangkan untuk semakin akrab dan semakin harmonis. Namun, tentu saat-saat yang berat adalah saat-saat ketika kita membangun sikap dan tindakan untuk mau meminta maaf dan juga untuk memaafkan. Ini tentu saja yang tidak mudah karena kita lalu akan mengingat peristiwa orang lain yang menyakiti hati kita. Kita akan mengingat perasaan yang juga kita alami ketika kita disakiti. Namun sekali lagi, keberanian, kerendahan hatian untuk meminta maaf dan juga memaafkan ini akan mengakhiri beban-beban hidup tersebut, akan mengakhiri rasa bersalah, ya, dan kemudian akan memberikan rasa damai, rasa ringan, rileks dari yang kita alami. Kalau kita sudah meminta maaf dan dimaafkan, tentu saja sekali lagi kita akan merasa rileks, merasa bebas, merasa ringan, ya, dan kita merasa nyaman dengan diri kita dan juga dengan orang yang pernah kita sakiti, yang pernah menyakiti hati kita. Nah, saudari dan saudara sekalian, ada beberapa tujuan memaafkan orang lain yang pernah menyakiti hati kita. Dari pengalaman saya, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, memaafkan orang lain itu karena kita ingin menghindari, kita ingin mengakhiri perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman, beban orang lain tersebut. Karena pasti orang lain itu menderita. Kita juga menderita kalau kita belum diampuni, belum dimaafkan. Oleh karena itu, kita memaafkan karena kita bertujuan, kita ingin menghindari penderitaan yang berkelanjutan. Kita ingin mengakhiri penderitaan yang berkelanjutan, baik yang dialami oleh orang yang bersalah kepada kita maupun kita yang disakiti. Yang kedua, ya, mengapa kita memaafkan? Karena kita juga ingin membebaskan diri dari rasa bersalah karena kita belum memaafkan atau karena kita tidak memaafkan. Ya. Kita yang belum memaafkan, orang lain itu juga ada rasa bersalah. Ya. Ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu, tujuan memaafkan juga karena kita ingin berhenti menghentikan perasaan bersalah kita karena kita belum memaafkan atau karena kita tidak memaafkan. Dan kita juga tentu akan lepas dari perasaan bersalah tersebut. Tujuan yang ketiga yang dapat saya simpulkan adalah dengan memaafkan orang lain itu juga kita bertujuan untuk memulihkan, untuk memperbaiki hubungan relasi kita dengan orang lain tersebut. Ya, agar relasinya bisa kembali pulih dan dapat ditumbuhkan dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan lebih harmonis lagi. Dan yang menurut saya juga penting dengan memaafkan itu karena kita ingin menghindari hukuman dan mencoba melihat sisi positif, sisi baik, sisi kekuatan dari orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Ya, dari sisi yang positif, dari sisi yang baik, dari kekuatan itu kita akan memberikan kesempatan pada orang tersebut untuk memperbaiki diri dan mengembangkan diri dengan baik, lebih baik. Dan tujuan yang terbaik dari memaafkan adalah meningkatkan kemampuan untuk menghargai dan berempati dengan pribadi orang yang pernah bersalah kepada kita atau orang yang bersalah kepada kita. Kita berempati, kita menghargai perasaan mereka.
seperti bagaimana posisinya kalau mereka berbuat salah, kalau dia juga mengalami sesuatu disakiti atau menyakiti orang lain. Nah, kita ingin menghentikan hal tersebut karena kita mencoba melihat sisi yang positif, melihat sisi kekuatan, melihat sesuatu yang lebih baik dari orang lain tersebut. Nah, dengan demikian maka lalu orang lain tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik lagi, damai dengan dirinya, damai dengan kita, dan kemudian akan memperbaiki situasi, relasi, dan hubungan kita untuk menjadi lebih erat dan harmonis lagi. Nah, saudari dan saudara sekalian, itulah pentingnya memaafkan. Anda pasti bisa. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih.